Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tatsliman katsiran amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Al-Hadis. Para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan. Senantiasa marilah kita berulang-ulang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana nikmat tersebut sampai akhir kehidupan kita tidak akan bisa menghitungnya. Tentunya setiap orang hidupnya ingin nikmat. Maka dalam Al-Quran mudah seseorang untuk yang hidupnya nikmat, maka nikmat yang ada itu dinikmati. Terutama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pencipta telah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia di antara 18.000 jenis makhluk yang Allah SWT ciptakan. Bahkan dikatakan manusia itu sendiri merupakan asraful makhlukat. Sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Maka benda apapun di muka bumi ini, yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, itu semua nilainya, harganya terserah oleh manusia. Mahal ataupun murahnya, mewah ataupun tidaknya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan terserah manusia. Wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini adalah terserah manusia. Maka manusia itu sendiri sebelum secara pribadi dia mencalonkan dirinya untuk jadi seorang pengusaha, untuk jadi pejabat, untuk jadi apapun yang manusia cita-citakan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sendiri sudah diciptakan sebagai khalifah. Ini yang perlu kita syukuri bersama, nikmat yang besar ini.
Selanjutnya dari sekian manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia yang beriman. Karena di muka bumi ini belum ada separuh seluruh manusia yang kenal Allah Ta'ala. Dari kurang lebih 7 miliar manusia, baru 1,5 miliar yang kenal Allah Ta'ala. Ini nikmat yang lebih besar lagi. Selanjutnya masih diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita jadi orang yang beriman, jadi orang Islam, kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih nikmat, lebih besar daripada nikmat sekedar jadi orang beriman dan orang Islam. Siapa yang tahu nikmat besarnya nikmat sebagai umat Rasulullah? Para nabi Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, mereka yang telah mendapatkan julukan ulul azmi, nabi-nabi yang besar, nabi-nabi yang sukses di dalam perjuangannya. Bukan sekedar beliau dekat dengan Allah, taat kepada Allah, tetapi beliau siang dan malam mengajak, mengusahakan, susah payah, bahkan mereka berkorban segalanya supaya semua manusia dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Nuh katakan, inni da'autu qaumi lailaw wa naharu. Nuh alaihissalam mengajak bagaimana setiap manusia dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, maknanya sukses dunia dan akhirat. Beliau usahakan siang dan malam. Tetapi kenikmatan, kemuliaan tidak akan bisa melebihi derajat kemuliaan yang diberikan oleh Nabi kita yang tercinta, panutan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara nabi itu ada yang menginginkan jadi umat nabi, padahal sudah jadi nabi. Bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah izinkanlah saya menjadi nabi umat itu, ketika diceritakan tentang kehebatan umat ini. Tapi Nabi katakan tidak bisa. Ya Allah, kalau tidak bisa, jadikan saya sebagai umat nabi itu. Sudah menjadi nabi, tetapi minta kepada Allah supaya dijadikan umat Rasulullah. Itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan, nanti namamu akan disebut-sebut oleh umat Nabi. Kama sholai ta'ala Ibrahim. Itu satu kebanggaan. Nabi Ibrahim itu namanya disebut-sebut oleh umat Muhammad, ini satu kebanggaan. Padahal dia ulul azmi, Nabi. Bagaimana kita tahu perjuangan beliau? Ada apa? Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak minta, tidak merengek-rengek, tidak apa-apa. Kita lahir otomatis jadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu kenikmatan yang besar. Dan Nabi sendiri Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hantarkan ke muka bumi ini. Walaupun beliau lahir terakhir, tetapi sebetulnya beliau ini sudah ada sebelum manusia ini ada. Beliau merupakan imamul anbiya wal mursalin. Bahkan nabi-nabi 124.000 nabi ini diutus oleh Allah adalah untuk membantu apa misi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan dihantarkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama telah sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama meyakini, dan yang terpenting adalah
menebalkan keyakinan, menambah keyakinan. Karena hari ini secara umum kan orang mengatakan ya agama memang penting, agama itu nomor satu. Tetapi kalau, nah ini masih ada tetapinya ini. Satu contoh untuk akidah kan, karena dalam Al-Quran ini kan kaitannya ini kaitan pemantapan Al-Quran. Al-Quran kan yang pertama adalah akidah, keyakinan. Bapak Ibu sekalian, secara umum orang awam ataupun orang terpelajar, mereka berkeyakinan mengatakan Ar-Razzaq, siapa yang memberikan rezeki pasti akan mengatakan siapa? Allah. Bahkan orang kafir pun kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Cuma masalah ini diakhiri dengan apa? Tapi. Rezeki memang dari Allah, tapi kalau tidak kerja gimana? Kalau tidak punya usaha gimana? Dunia kan tempat asbab. Ikhtiar kan wajib kan, gitu ya Pak. Ini satu akidah semua, hampir kebanyakan manusia. Padahal kalau akidahnya seperti itu, ini bahaya. Kalau orang mengatakan pemberi rizki adalah Allah, penyembuh adalah Allah, penentu adalah Allah, tapi ya, tapinya ini yang apa? Yang berbahaya. Satu contoh, Masya Allah, ini kita ini punya, misalnya kita ini punya putri kan, mau dinikah seseorang, dilamar seseorang. Ada informasi ini, ada satu ustadz, dia ini hafidz Quran, S3, dia ini punya perusahaan. Kira-kira putri bapak boleh tidak? Wah boleh. Tapi ini orangnya gila. Kira-kira maju tidak Pak? Maka karena dia hafidz Quran, karena dia ini S3, dia ini punya perusahaan, semuanya akan hilang karena tertutup oleh tapi. Ini akidah secara umum. Orang mengatakan Ar-Razzaqullah Asmaul Husna 99 nama itu adalah milik Allah. Ini akhirnya diberikan tapiani yang bahaya. Bahkan bisa sampai tahapan imannya apa? Hilang. Maka dibalik, dalam akidah dibalik, kerjalah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan sungguh-sungguh, aturlah dunia. Karena dunia disediakan oleh Allah untuk siapa? Manusia. Bahkan kalau memang dunia tidak cukup, silahkan garap langit sana, buka perusahaan di langit, buka perumahan di langit sana, ditawarkan oleh Allah. Kalau memang tidak cukup, tapi, nah ini yang bagus, tapi yang memberikan rezeki siapa? Allah. 1001 usaha silahkan, tetapi yang menentukan rezeki adalah Allah. Inilah yang benar. Jadi imannya selamat, usahanya jalan. Plus kalau orang pengusahanya sudah sukses, orangnya jalan. Kan gitu Pak? Pengusaha sukses ini apa? Usahanya jalan, orangnya jalan. Kalau pengusaha kok masih di kantor, masih berpikir bahwa itu belum sukses, baru calon. Nah, usahanya jalan, orangnya jalan. Bapak Ibu hadirin Mas Menatal, ini tentang akidah. Nah, ini penting karena nanti kaitannya seseorang dia akan menjadi orang yang bertakwa, seseorang dia akan berpuasa, seseorang akan bisa menghafal Quran, membaca Al-Quran. Hari ini kan masih banyak saudara kita, alhamdulillah, yang setiap hari dia ini baca Quran 30 juz setiap hari. Ada satu orang tarawih itu dalam satu rakaat 30 juz. Ada. Alhamdulillah bukan kita. Ya, alhamdulillah bukan kita. Ada witir, satu witir itu satu rakaat berapa? 30 juz. Alhamdulillah itu guru kita. Siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Itu dalam satu rakaat witir 30 juz. Sementara di negeri kita sekarang tersebar banyak di YouTube itu, yang terkenal, yang viral malah sholat yang 23 rakaat 5 menit. Itu subhanallah, saya kadang-kadang satu pelecehan agama itu. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, itu aja kalau itu kalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin alhaakumut itu tidak sampai selesai. Satu ayat saja. Allahu akbar. Ini terkait apa? Terkait akidah, terkait keimanan. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Sebagaimana kita ini mau beli apa saja mudah. Sekarang kan di Indonesia 24 jam. Sekarang ini sampai Masya Allah kita ini beli jarum saja, tidak usah pergi ke toko, di rumah saja. Jarum, saya pernah beli jarum itu. Ini jarum dari Temanggung diantarkan ke Ngablak, padahal kami bayar berapa? Rp1.000. Subhanallah, ini jarum, apalagi yang lain. Masalahnya dunia ini sulit apabila tidak punya uang, itu aja. Nah, kalau orang tidak punya uang semuanya sulit. Kalau orang punya uang semuanya mudah. Begitu orang beriman. Kalau orang imannya kuat, tidak ada yang sulit. Mengapa ada orang baca Quran 1 rakaat 30 juz? Karena dia ini imannya kuat. Kan itu. Wah, kalau saya ya tidak bisa. Ya bukan tidak bisa, karena kita ini ya imannya belum tingkatan mereka. Ini sebenarnya, maka iman di situ, maka iman terus diusahakan terus. Karena la ikraha fiddin, kalau orang biasa mengatakan agama ini tidak ada paksaan, tetapi kesadaran. Seperti kita beli sesuatu tidak bisa dipaksa. Bapak Ibu, kalau kita ini sekarang kan menjelang hari raya mau belanja, tapi terpaksa, ini berarti kan kredit. Nah, ya paling ya tidak enak, ya tidak enak. Namanya hutang itu Nabi berlindung supaya dijauhkan dari apa? Hutang. Karena hutang ini kalau siang apa namanya? Dia tidak pede, kalau malam tidak bisa tidur. Nek awan cilila-cilili kalau bahasa Inggrisnya ya. Ketemu yang ngutangi kan malam tidak bisa tidur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, bahkan orang-orang yang imannya sempurna, mereka mengatakan kami menginginkan bulan Ramadan adalah setahun penuh. Setahun penuh adalah bulan Ramadan. Bahkan ada di antara mereka yang lebih tinggi lagi akidahnya, imannya, kami menginginkan seumur hidup saya adalah Ramadan. Saya akan berbuka ketika maut menjemput saya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Inilah hari rayanya orang-orang yang beriman. Dia akan makan sepuas-puasnya, dia akan bahagia sepuas-puasnya. Ini tingkatan iman masing-masing. Bapak Ibu sekalian, maka kita di dunia yang Allah Ta'ala berikan waktu singkat, dunia ini waktunya singkat. Sedikitnya perkara sedikit, cepatnya perkara paling cepat adalah dunia. Mungkin kalau kita ini sama-sama, kalau saya ini umurnya sudah 54, kita SD-nya saja baru kemarin masih ingat gitu. Mungkin baju dulu seragam SD-nya pun masih, bajunya seragam SD saja masih, sekarang sudah punya cucu. Memang benar-benar singkat. Maka ada istilah dunia ini kecil, sedikit, sementara, pura-pura, sandiwara, hina, bangkai, WC. Itu kalau dikaji dalam Quran itu, subhanallah. Dunia ini memang seperti itu. Maka karena dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah, ya terserah. Semua orang diberi. Seperti kita punya sampah, Pak. Kita ini punya sampah, ada orang lewat. Pak punya sampah, silakan bawa semuanya. Maka orang-orang kafir untuk dunia silakan bawa semuanya. Memang kamu ini senangnya itu. Gitu. Nah, maka kita dulu di alam kandungan, alhamdulillah rohani jasmani kita sempurna, ya. Kita punya anggota badan lengkap. Kalau dikurangi namanya cacat, ditambah juga cacat. Misalnya kita di jari kita 9, berarti kan cacat. Kalau 11 gimana? Cacat juga. Maka ini sudah paket dari langit, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang, tidak bisa. Terus sekarang kita berada di alam dunia. Untuk apa para hadirin? Ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan rohani kita. Ya, menyempurnakan apa? Rohani. Untuk menyempurnakan jasad sudah lewat waktunya. Sekarang periode kita adalah menyempurnakan rohani, menyempurnakan imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasaroh, akhlak. Ini tahapan dalam beragama. Iman sempurna,
ibadah sempurna, muamalah, mencari harta dengan cara yang halal, terus muasaroh, hubungan sesama manusia, dan akhlak, sikap hati. Maka apabila orang Islam punya 5 perkara ini, maka berapa tadi? 5 miliar orang-orang yang hari ini belum Islam, belum kenal agama, tidak usah dipaksa, semuanya akan masuk ke dalam Islam. Maka kita belajar bersyukur dengan kita berniat usaha menyempurnakan 5 perkara itu, sehingga benar-benar agama merupakan satu kenikmatan. Kalau hari ini nuwun sewu Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini ingin orang yang belum Islam masuk Islam. Ini kadang masih jauh. Karena orang Islam sendiri hari ini banyak yang tidak betah dalam rumah Islam gitu. Kalau kita ini punya rumah, tuan rumah saja tidak betah di rumah itu, kira-kira kalau ada orang lain suruh masuk, mau tidak Pak? Tidak mau, kamu sendiri tidak betah di rumah, mungkin rumahnya ini banyak hantunya. Mungkin kalau orang tidur di situ, mungkin langsung dibawa ke kuburan misalnya, rumah angker misalnya. Ini yang punya rumah saja tidak betah, apalagi orang lain. Hari ini bismillah, kalau orang Islam saja tidak bangga dengan Islam, hari ini banyak orang Islam tidak bangga dengan Islam, gitu. Malah membanggakan orang lain. Itu gimana Islam kok kalah dengan mereka? Mereka punya teknologi, punya loh. Tidak apa-apa, karena dunia ini kan ibaratnya ada 2. Ada seorang raja, ada seorang budak. Raja itu tidak usah kerja, ya. Yang kerja adalah budak. Kalau nanti sudah selesai, rajanya yang menikmati. Hari ini dunia ini ada orang beriman, ada orang belum iman. Maka orang-orang yang belum iman, dia memang usahanya, kerjanya untuk mempercantik dunia. Alhamdulillah, nanti kita sebagai orang beriman tinggal apa? Memanfaatkannya. Itu bagaimana seperti Salman Al-Farisi, ketika Persia ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Salman Al-Farisi tinggal menghuni saja, tidak usah membangun. Silakan mereka biar membangun, Cina membangun, mana-mana membangun, kita syukuri. Karena kalau kita yang suruh bangun tidak bisa. Mereka sudah membangun, alhamdulillah. Nanti Cina ini sebenarnya akan masuk Islam, tidak lama lagi, karena dunia ini akan menjadi dunia Islam. Nanti ketika datangnya Imam Mahdi, ini semuanya akan Islam. Nah, maka dimulai Bapak SWT, kalau kita sekarang berpikir dunia Islam masih sangat jauh, minimal dimulai dari diri kita. Innani minal muslimin, saya adalah termasuk orang-orang Islam. Nanti meningkat menjadi keluarga muslim, nanti meningkat lagi menjadi kampung muslim. Kalau mudahnya saya sebagai orang Al-Quran menjadi keluarga Al-Quran, menjadi kampung Al-Quran. Nanti kalau puri sakinah, Griya Sakinah, nah, namanya sudah bagus, Sakinah, Griya Sakinah. Nah, Sakinah ini wujudnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Nanti akan berubah. Griya tahfidz itu, selamat datang di kampung Al-Quran, gitu kan. Nah, ya mungkin diawali dari sekarang, mungkin Sakinah, Griya Sakinah, baru tulisannya dulu tidak apa-apa. Nanti Sakinah akan datang di setiap kampung. Bahkan nanti kan ini Ustaz Musil baru buat rumah tahfidz. Nah, nanti meningkat menjadi kampung tahfidz. Setiap rumah di perumahan ini adalah madrasah tahfidz. Ustadznya siapa? Bapak ibu sebagai ustadz dan ustadzah, muridnya siapa? Anak-anaknya. Nah, nanti untuk pemantapannya di madrasah. Bahkan Mas SWT, kalau bisa nanti yang menghafal Quran bukan anak-anak kita, tetapi adalah bapak-bapak kita. Nah, anak-anak yang umur 60-70 tahun itu malah bagus menghafalkan Quran. Iya Pak, malah bagus. Karena kan tidak hafal-hafal. Iya, kalau tidak hafal-hafal kan malah mengulang lagi. Iya, seperti itu. Sehingga nanti status kita, kalau kita ini meninggal, status kita ini sebagai santri tahfidz. Itu baru ngafalkan Quran, belum selesai meninggal dunia. Kira-kira bagus enggak Pak? Kira-kira husnul khotimah enggak kira-kira kalau statusnya sebagai santri tahfidz? Kan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Orang yang berjalan atau keluar dalam rangka proses dia nih menuntut ilmu, dia termasuk fi sabilillah. Kalau fi sabilillah dia termasuk mati
mati syahid mudah. Mati syahid ini langsung besok setelah hari raya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian daftar untuk jadi santri tahfidz sama Ustadz Musri. Kira-kira bisa Pak ya? Bisa, enggak apa-apa. Nanti yang hafalkan nanti metode cepat. Metode cepat. Cepat, singkat, dapat. Yang itu mudah. Tahfidz kan mudah Pak. Kalau yang tahfidz yang yang sudah lihai itu bacanya diacak. Ada yang dari ke belakang ke depan, ada depan ke belakang. Ada yang diacak lebih canggih lagi. Hari ini setor sama Ustadz Musli. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shadaqallahul adzim. Hafalnya itu Pak. Kan satu ayat sudah gitu. Nanti besok hari kedua datang lagi nun. Nah udah shadaqallahul adzim sudah ada. Ini kan boleh ngambil seperti itu boleh. Dari Al-Qur'an itu yang pendek-pendek diambil. Karena Quran ini kan berapa ayatnya Pak? Kurang lebih 6.666 ayat. Ini kalau satu hari satu kan perlu berapa tahun? Allah Ta'ala tidak memerlukan khatamnya, tapi istiqomahnya. Ini sebenarnya yang terakhir. Kemarin ada satu santri di Payaman ini, ini pondoknya Ustadz Musri itu. Itu ada santri baru hafal 3 juz. Terus ada satu insiden kejadian dia ini meninggal. Dikubur di Banjarnegara sana. Ini aslinya anak Lampung, meninggal. Setelah 9 bulan, maka keluarganya tidak terima, maka ini diatopsi, dibuka kuburnya. Sudah 9 bulan, baru hafal 3 juz, masya Allah, Allah Akbar. Itu dibuka sebenarnya, maka mayatnya masih utuh. Bahkan jempol kakinya ini terkena terkena cangkul masih keluar darah, maknanya masih hidup. Benar Allah Subhanahu wa taala, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Misalnya kita nih mulai hafal sampai akhir kehidupan kita, misalnya cuma hafal 3 kul mudahnya, Fatihah ya, kulhu, falak, binas. Tetapi kita kan status sebagai santri. Nanti di akhirat yuhsaru ma'aman ahbab, man ahabba, orang yang cinta Quran, belajar menghafal Quran, nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang hafal Quran. Kira-kira suka enggak Pak? Loh kamu kok duduk di situ? Ngapalkan Qurannya kapan? Kamu kan baru 3 kul. Ya Allah, saya memang 3 kul. Sebetulnya saya akan selesai, tapi yang salah kan malaikat. Salahnya Israel dahulu menyebut-nyapa saya. Kalau seandainya saya diberi hidup 1000 tahun, saya akan ngapalkan terus. Gitu Pak ya. Nah, monggo sekalian besok ya dipenuhi, nanti mungkin ngafalkannya di sini. Kan ustadznya kalau yang perlu kurang ustadz nanti stoknya masih banyak ya. Kemarin wisuda itu di pesantren Darul Mukhalasin Kerincing itu kemarin yang wisuda berapa? Sekitar 100 orang. Salah satu diantaranya saya. Ini saya itu wisudawan tertua. Ada yang termuda umur 17 tahun, saya yang termuda 54 tahun. Dan alhamdulillah saya menghafalkan tidak kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Saya juga tidak tahu kok bisa. Ya memang yang penting menghafalkan itu saja. Gitu Pak ya. Nah, monggo nanti dari sesepuh di sini coba nanti dikelola untuk pesantren tahfidz yang manula minimal umurnya 40 tahun gitu. Kalau yang 40 ke bawah supaya nanti yang santri-santri yang formal gitu. Kalau yang 40 ke atas boleh ya pesantrennya di sini ya. Di sini ya. Ini sebenarnya satu kesempatan. Memang agama itu mudah. Niat saja dapat pahala agama. Niat menghafal Quran tidak harus hafal gitu. Niat menghafal Quran tidak harus hafal. Paling tidak gini, kalau sekarang ada santri anak Temanggung baru mondok di Kerincing sana, masuk kelas tahfidz, maka ada tetangganya tanya, Pak, putra bapak di mana? Mondok di mana? Di Kerincing. Ngambil apa? Ngambil tahfidz. Kan sudah, anak saya di kelas tahfidzul Quran. Sudah juz berapa? Baru juz 3, itu pun Iqra. Juz 3 apa?
Iqra masih A, I, U. Tapi orang tua mengatakan anak saya pondok tahfidz. Kalau misalnya dia ini meninggal, ada santri tahfidz meninggal, maka di akhirat silahkan para hafidz Al-Quran masuk surga, membawa 10 keluarganya yang seharusnya dia masuk neraka. Ini sunatullah. Ini kan keuntungan, fadilah yang masyhur yang sering kita dengar dan kita baca. Ini sunatullah. Nah, kalau untuk yang lain-lain tidak usah disandarkan, misalnya anak saya hafal Quran, saya ngapal Quran supaya, itu tidak usah. Kalau memang benar-benar agama ini ada di tangan SWT, ada di dalam kehidupannya, pasti dunianya dicukupi oleh Allah. Kalau ini sekadar ingin jadi raja, ingin jadi orang kaya, ini perkara kecil. Kalau kita ini jadi raja, misalnya baru kan saja kemarin pilihan presiden itu, sampai geger sampai sekarang kan biaya berapa? Itu sebenarnya kecil, jadi raja itu kecil, Pak. Kalau hanya ingin jadi raja kan kalah karo gedang rojo. Tahu pisang raja, Pak? Iya, pisang raja itu nyalon enggak? Lahir sudah jadi raja itu. Kok anak ayo anak raja, putu raja, buyut raja, gedang raja. Iya. Itu kalau hanya ingin jadi raja. Ada burung namanya Raja Wali. Itu sejak diciptakan langsung sudah jadi raja. Rajanya wali, Pak. Kalau bahasanya Sultanul Aulia, rajanya para wali. Maka Raja Wali itu kan apa namanya? Yang disampaikan hak. Disampaikan apa? Hak. Maka terbangnya antar benua. Itu kalau untuk urusan dunia maknanya. Maka mari kita sedikit kita semangatkan. Nah, monggo bagi para wali santri, wali murid dari madrasah di tempat ini didorong supaya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Tentunya lebih bagus lagi apabila kita semua menjadi santri-santri tahfidzul Quran yang harapannya selesai. Kalau tidak selesai nanti akan diselesaikan oleh Allah, dan yang utama kita akan dikumpulkan dengan ahli-ahli Al-Quran. Demikian sekian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan benar-benar diri kita, keluarga kita dan geria sakinah khususnya dan umumnya di Temanggung menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Walaupun sekarang namanya kota tembakau, nanti menjadi kota Al-Quran. Demikian semoga harapan cita-cita kita di bulan suci Ramadan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut Allah taala limpahkan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya yang kami sampaikan. Mohon maaf, mari kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.